Bersyukur berjumpa kembali dalam berita hidup baru. New Life News NLN malam yang ke-72. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih karena Engkau memberi waktu ini untuk berita hidup baru bisa kembali mengudara untuk memberkati kami semua juga, baik yang menyaksikan. Biarlah seluruhnya bisa dijamah, dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Bekerjalah oleh Roh-Mu yang kudus kepada kami semua, dan patahkanlah segala kegelapan yang ingin mencuri firman. Jadilah kekuatan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini firman Tuhan akan diambil dari Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai 34. Dan firman Tuhan malam hari ini saya beri judul mengalami penyertaan Tuhan yang nyata. Kenapa kita harus tahu bahwa ada penyertaan Tuhan yang nyata, dan sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita harusnya bisa mengalami penyertaan Tuhan yang nyata itu, dan kita bisa menikmati dan kita bisa pakai di dalam seluruh kehidupan kita semua. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat firman Tuhan ini di dalam Kejadian itu tentang Abimelek dan Abraham bertemu dan membuat perjanjian. Mari kita baca Kejadian 21 ayat 22 sampai 34, tapi saya baca dulu sampai dari 22 sampai 24 dulu. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini bahwa disinilah letak apa yang kita bisa tahu bahwa Tuhan menyertai Abraham. Keluar dari mulut Abimelek, raja di negeri situ, raja di tanah Filistin itu, yang nantinya akan menjadi tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Abimelek sudah melihat ada penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada Abraham. Karena itu dia mau datang untuk membuat perjanjian, mau bersepakat dengan Abraham supaya dia tidak nantinya diserang atau dilakukan hal yang tidak baik oleh Abraham. Saya melihat dari situ dan saya menangkap bahwa penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara itu adalah nyata adanya. Dan dari penyertaan Tuhan itu kita akan dapat membuat kita gampang untuk menyaksikan Tuhan. Gampang untuk menyaksikan Tuhan kepada siapa saja. Kita lihat ini adalah raja. Abraham bukanlah raja, tetapi seorang yang sedang bersama dengan Tuhan. Seorang yang sedang disertai oleh Tuhan. Makanya kekuatannya luar biasa. Karena itu raja yang namanya Abimelek ini, dia mulai mengalami satu ketakutan. Dan dia ingin supaya Abraham mengikat perjanjian dengan dia. Kenapa?
Karena kalau mengikat perjanjian dengan orang yang disertai Tuhan, itu adalah baik, itu adalah bagus, dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Karena itu dia benar-benar datang. Harusnya Abraham yang datang kepada dia. Karena Abraham itu hanya seorang asing. Tetapi Abimelek adalah pemilik tanah pada saat itu. Seorang raja lagi. Datang dengan seorang panglima yang luar biasa. Panglimanya. Tetapi begitu kesulitan untuk menjadi saksi penyertaan Tuhan kepada Abraham itu pada waktu dia mengambil Sarah, mau menjadikan istri. Tuhan datang dalam mimpi kepada Abimelek bahwa Abraham itu adalah seorang nabi dan kamu tidak boleh ganggu istrinya. Kembalikan. Kalau tidak kamu semua akan mati. Dari situ Abimelek sudah tahu bahwa kekuatan Tuhanlah yang sedang bersama dengan Abraham. Sedangkan dia tidak punya kekuatan Tuhan. Dia hanya seorang raja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana kehidupan kita menjadi gampang menyaksikan Tuhan. Tergantung kita percaya kita bisa menikmati penyertaan Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita bisa menikmati penyertaan Tuhan itu, maka itulah yang akan menjadi kesaksian yang gampang. Orang-orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Bahkan di dalam kitab yang lain dikatakan, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Artinya saya dan saudara adalah surat Kristus yang gampang harusnya menyaksikan Kristus. Jadi kita melihat di sini, Abraham tidak mencari-cari untuk dicari, untuk dihormati. Tapi dia karena ada Tuhan dalam hidupnya, menarik Raja Abimelek untuk datang dan minta untuk dibuat perjanjian bersama. Makanya kata yang dipakai di situ adalah karena Tuhan menyertai kamu. Dia yang mengaku, berarti dia sudah melihat nyata Tuhan ada di dalam Abraham dan seluruh orang yang bersama dengan dia. Kan di situ dikatakan pada waktu Abimelek beserta pikul panglimanya tentara datang kepada Abraham, kata yang pertama diucapkan, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Karena dia sudah mengalami dulu, Abraham berbuat sesuatu yang salah pun, dia bilang Sarah adalah adiknya. Tuhan tetap bela kepada Abraham. Dia sudah alami dari apa saja yang Abraham lakukan. Sebenarnya Abraham sedang dibawa dalam kekuatan Tuhan. Sedang ada dalam pimpinan kuasa Tuhan. Nah karena itu saya dan saudara, kalau kita mengalami penyertaan Tuhan, kita akan gampang menyaksikan Tuhan. Kita tidak akan sulit untuk tidak bisa menyaksikan Tuhan. Abraham tidak perlu membuat perjanjian untuk datang kepada Raja Abimelek. Karena apa? Abimelek sudah lebih dahulu takut. Dia sudah lebih dahulu tahu bahwa kekuatan Abraham lebih tinggi daripada kekuatannya nanti. Karena itu sebelum nanti Abraham nantinya akan memusnahkan mereka, lebih baik kita buat perjanjian supaya Abraham itu hidup dengan baik dengan mereka. Jangan berbuat curang dalam arti jangan sampai punya niat jahat memusnahkan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bisa menyaksikan Tuhan yang sedang bersama dengan kita, itu adalah yang terbaik. Dan semua orang bisa datang kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi pintu penginjilan yang baik. Kenapa saya bilang menjadi pintu penginjilan yang baik, saudara? Karena raja pun datang. Orang bawahan pun juga datang. Panglima juga datang. Otomatis semua orang yang bersama dengan Abimelek, rakyatnya, pasti juga akan ikut persetujuan itu. Jadi buat perjanjian untuk bersama dengan orang yang disertai Tuhan, itu adalah keputusan yang baik yang dilakukan Abimelek. Sehingga dia bisa mengalami yang namanya berkat. Karena Abraham itu sudah dijanjikan oleh Tuhan di pasal 12.
bahwa siapa yang memberkati engkau akan mendapat berkat. Abimelek pasti sudah merasakan ketika dia melakukan yang baik kepada Abraham, dia juga mengalami berkat dari Tuhan. Tapi seandainya dia berlaku buruk kepada Abraham, dia sudah diancam akan dibunuh, akan dibuat mati oleh Tuhan. Sedangkan Sarah waktu diambil saja Tuhan sudah bilang, kalau kamu tidak kasih kembali, kamu semua akan mati. Berarti saya dan saudara harus sadar bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup ini, itulah yang akan menjadikan kita gampang menyaksikan Tuhan. Biarlah orang bisa melihat penyertaan Tuhan itu ada. Tergantung dari hubungan kita menikmati Tuhan. Ketika saya dan saudara menikmati Tuhan dengan baik, orang akan bisa melihat ternyata orang ini hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sedang ada dalam kehidupannya, sedang dipimpin Tuhan kehidupannya. Jadi saya melihat di situ bahwa luar biasa. Tidak susah menyaksikan Tuhan kalau orang sudah bisa lihat Tuhan ada di dalam kita. Tidak usah kita bilang percayalah Tuhan. Karena dia sudah melihat Tuhan ada di dalam kita dan dia ingin dekat dengan kita. Dia ingin ketemu kita. Dia ingin membuat perjanjian dengan kita. Dan pastinya ini adalah kesempatan besar bagi Abraham untuk terus bisa menyatakan Tuhan kepada Abimelek dan semua orang yang bersama dengan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang paling utama dalam hidup kita ini adalah disertai Tuhan. Kaya tidak disertai Tuhan tidak ada gunanya. Pintar tidak disertai Tuhan juga tidak ada gunanya. Berkedudukan tinggi tapi tidak disertai Tuhan juga tidak ada gunanya. Jadi saya melihat di situ Abimelek menjadi contoh. Harusnya Abraham yang datang kepada dia karena dia raja, dia pemilik tempat itu, daerah itu. Abraham hanya seorang asing, tapi dia yang tunduk kepada Abraham. Karena dia melihat kekuatan Tuhan betul-betul nyata dalam Abraham. Tuhan yang pencipta, Tuhan yang juru selamat, Tuhan yang menentukan segalanya sedang bersama-sama dengan Abraham. Engkau bersama Tuhan dikatakan. Abraham sudah dilihat oleh Abimelek ini bukan orang biasa. Ini orang yang luar biasa bersama dengan Allah. Jadi percuma kita punya apapun kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Dikatakan di situ bersama dengan Tuhan itulah yang paling penting, menyertai kamu. Bukankah kita semua keselamatan itu adalah kembalinya kita bersama dengan Tuhan? Itu yang paling utama. Karena sejak Kejadian pasal 3, semua manusia sudah pergi dari Tuhan. Sudah terpisah, tidak bisa disertai oleh Tuhan lagi karena ada dosa. Tetapi bisa kembali bersama Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saudara dan saya disertai Tuhan, bersama kembali dengan Tuhan, itulah jawaban yang kita perlu. Sama seperti ikan kembali kepada air. Itulah yang ikan perlu, selalu bersama air. Kita juga umat Tuhan, anak Tuhan, manusia, yang kita sangat perlu dalam hidup saya dan saudara adalah kita kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan, ini sangat menyedihkan. Ini sangat menghancurkan hidup saya dan saudara. Jadi hari-hari ini kita lihat orang yang disertai Tuhan akan hidup di semakin Tuhan itu kelihatan dalam hidupnya. Kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang akan kelihatan. Karena Tuhan lebih besar dari kita. Tetapi seandainya orang melihat, oh kehebatan kita, maka Tuhan itu tidak kelihatan dalam hidup saya dan saudara. Padahal Abraham itu juga orang kaya, saudara. Orang yang punya juga harta hamba yang banyak. Tetapi Abimelek tidak melihat itu. Dia melihat Tuhan ada di dalam Abraham. Itu yang dia sangat ketakutan. Kalau saya tidak buat perjanjian dengan orang ini. Karena Abimelek juga punya rakyat, punya harta. Tetapi dia bukan melihat kekuatan harta dari Abraham.
tapi dia melihat sesuatu kekuatan yang luar biasa tidak bisa dia kalahkan, yaitu Abraham yang disertai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita disertai Tuhan, siapapun bisa mau datang kepada kita dan bisa buat perjanjian dan bisa dengar dari kita, dan mereka juga bisa diselamatkan. Pintu penginjilan untuk Abimelek dan rakyatnya sudah terbuka untuk Abraham, karena mereka sudah melihat Tuhan ada di dalam Abraham. Kunci dari penginjilan, kunci dari semuanya adalah kesaksian hidup kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jadi jangan memperbesarkan hal-hal yang lain. Yang harus kita semakin dilihat orang itu dalam hidup kita adalah kekuatan Tuhan. Maka itu akan mendatangkan pintu penginjilan yang luar biasa. Pintu kesaksian yang gampang tentang Tuhan akan gampang disampaikan. Tuhan yang hidup dalam kita akan gampang diutarakan, diberitakan. Karena orang yang sudah melihatnya percaya. Ini orang yang tidak percaya, orang yang tanpa Tuhan yang melihatnya. Berarti penglihatannya itu benar. Mereka tidak melihat apapun dari Abraham. Bukan soal hebatnya Abraham pernah mengalahkan raja-raja Sodom, raja-raja yang mengganggu negeri Sodom. Tetapi yang mereka lihat, Abraham itu sebenarnya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Karena itu apa saja yang dilakukan dia selalu bisa berhasil, karena Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang pertama yang harus kita ketemukan. Mengalami penyertaan Tuhan yang nyata akan memampukan kita, membuat kita gampang menyaksikan Tuhan di mana saja dan kepada orang siapa saja. Mau kedudukan tinggi, pintar, hebat, yang apapun, kita gampang menyaksikan Tuhan. Karena Tuhan benar-benar terlihat dalam hidup kita. Itu yang harus utama. Apakah saudara sudah disertai Tuhan? Kalau saudara disertai Tuhan seperti Abraham kelihatan disertai Tuhan, banyak orang ingin dekat dan diberi buat perjanjian untuk tidak mengalami kesulitan dari orang yang disertai Tuhan. Yang kedua yang saya lihat adalah ketika kita mengalami penyertaan Tuhan yang nyata, maka yang kedua ini akan terjadi kepada kita, membuat kita gampang menyelesaikan setiap masalah apapun. Di ayat 25-32, setelah perjanjian dilakukan, sumpah dilakukan oleh Abraham, tetapi Abraham masih ada satu ganjalan dalam hatinya kepada Abimelek. Dikatakan di situ ayat 25-32. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, "Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku. Dan sampai hari ini belum pula ku dengar." Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini." Yang ke-31, sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Berseba itu artinya, kalau di dalam arti ini adalah sumur, 7 sumur, karena ada 7 domba yang dijanjikan. Abraham menyatakan itu miliknya, haknya, di depan Raja Abimelek. Memang ada sumur yang pernah diambil oleh anak buah dari Abimelek, tetapi sumur itu Abimelek bilang dia tidak tahu. Dan Abraham terima apa yang dikatakan Abimelek tentang sumur itu yang dia tidak tahu. Abraham tidak protes.
Saya melihat bagaimana orang yang disertai Tuhan itu gampang menyelesaikan masalah. Masalah apapun, berat sekalipun, karena hidupnya sudah tidak bermasalah lagi. Karena ketika kita disertai Tuhan, hidup persoalan kita, dosa terbesar kita, diikat setan, diikat dosa, harus binasa, itu sudah selesai oleh Tuhan. Maka ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dunia ini, persoalan-persoalan yang biasa ini, kita gampang menyelesaikannya. Dan tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa, tidak ada dendam dari Abraham. Begitu selesai dengan baik, begitu menentukan dengan baik hak-haknya. Makanya apa yang Abraham klaim itu ditandai dengan pemberian domba kepada Abimelek. Dan Abimelek setuju bahwa itu miliknya Abraham. Sumur yang tempat mereka berbuat janji, yang itu sumur yang digali oleh Abraham dan anak buah dari Abraham. Karena itu Abraham menentukan, ini milik saya sekarang, kamu harus akui itu. Dan Abimelek setuju dan berjanji bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat-ayat yang saya baca tadi, begitu gampang penyelesaian masalah. Tidak tunggu sampai besok lagi, tidak tunggu berapa bulan lagi, ini belum selesai. Orang-orang yang tidak percaya pun gampang didamaikan. Karena kita seorang yang sudah bersama dengan Tuhan, melahirkan perdamaian, melahirkan solusi, jawaban untuk memberi jawaban kepada keadaan yang sulit sekalipun. Jadi saya melihat membuat kita gampang menyelesaikan. Tadi kita gampang menyaksikan Tuhan karena sudah kelihatan Tuhan menyertai kita. Yang kedua, kita juga gampang menyelesaikan setiap masalah apapun, karena masalah terbesar kita sudah diselesaikan oleh Tuhan. Maka masalah-masalah kecil yang ada di depan kita akan mudah kita untuk melewati dan menang dan menyelesaikannya. Tapi saya melihat ada banyak anak Tuhan yang tidak menyelesaikan masalah. Masih juga dendam, masih juga benci, masih juga penuh dengan segala kejahatan yang tidak bisa menyelesaikan masalah yang sederhana saja. Ini membuktikan kita tidak disertai Tuhan. Makanya Tuhan bilang kalau orang percaya berpersoalan, tidak boleh mencari pengertian atau hikmat kepada orang yang tidak percaya. Itu adalah kebodohan. Harusnya kita bisa menyelesaikannya karena kita sudah punya sumber penyelesai, Tuhan sendiri. Pasti ada hikmat. Makanya Tuhan memberi hikmat kepada Abraham untuk supaya Abimelek harus mengakui, dikasihlah domba itu. Dan terjadilah sumur Berseba itu, tempat di mana Abraham berbuat janji dengan Abimelek. Tempat itu sepertinya yang menjadi tempat daripada Yesus menginjili perempuan Samaria. Sumur di situ. Sumur Yakub, milik daripada Yakub setelah Abraham tidak ada, diwariskan. Karena itu saudara, kita melihat perjanjiannya begitu gampang. Penyelesaiannya tidak ada sengketa yang panjang. Makanya saudara, sebagai anak Tuhan, masalah-masalah apapun di dunia ini harusnya bisa diselesaikan dengan baik. Yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Itu adalah pepatahnya. Tapi di dalam Yesus semua dosa dihilangkan. Karena Yesus bilang, aku tidak pernah menghitung pelanggaranmu. Diampuni. Tapi seandainya kita kok malah tidak bisa mengampuni, mengasihi. Abraham mengasihi, ya sudah. Abimelek bilang, saya tidak tahu sumur yang kamu omong itu. Ya sudahlah kalau begitu. Anggap saja sudah selesai. Sumur yang itu biar dah kamu ambil. Orang yang punya Tuhan, disertai Tuhan, gampang melepaskan apa saja yang tidak menurut orang dunia ini kan rugi. Sumur itu kan barang mahal pada waktu itu. Dapat air, dapat kehidupan. Tetapi bagi Abraham, orang yang bersama Tuhan, apalah arti itu? Demi sebuah perjanjian yang baik, demi sebuah Injil yang akan disampaikan Abraham kepada
Abimelek dan keturunannya nanti. Kan lebih gampang membuat persatuan, kesepakatan. Sehingga Abraham nantinya gampang. Kamu sudah lihat Tuhan bersama saya, ya saya lepaslah sumur itu. Bagaimana kemurahan hati dari Abraham. Tidak mengungkit-ungkit masalah. Sudah selesaikan. Makanya setiap masalah harus langsung dibicarakan. Abraham sebelum dia benar-benar buat perjanjian, kalau ada yang ganjalan di hatinya, diutarakan. Dia tidak peduli Abimelek itu seorang raja. Tapi apa yang dia rasa sesal, dia keluarkan dan selesaikan. Jangan simpan hal-hal yang menyesalkan. Nanti itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Nah, inilah yang saya lihat dari penyertaan Tuhan yang nyata. Yang terakhir dari ayat-ayat ini adalah di ayat 33 dan 34. Kalau kita baca di situ dikatakan, lalu Abraham menanam sebatang pohon. Setelah ayat 32 mereka pulang. Saya baca dulu. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Sekarang Abraham tinggal sendiri dengan semua yang mengikuti dia. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dekat sumur itu, dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Begitu dia sudah menikmati penyertaan Tuhan, dia tidak pernah sia-siakan lagi ada kesempatan untuk mulai mendirikan mezbah. Sudah terbuka semua. Tidak ada halangan untuk mendirikan mezbah lagi. Orang Filistin, raja negeri Filistin, orang Abimelek sudah tidak punya kekuatan. Abimelek saja sudah merasa Tuhan sudah bersama-sama engkau. Saya harus berjanji dengan engkau. Abraham tidak lupa hal yang paling penting. Dia mulai mendirikan mezbah. Saya melihat kalau Tuhan menyertai kita, akan membuat kita gampang menyaksikan Tuhan, gampang menyelesaikan masalah apapun, dan membuat kita gampang membangun hubungan dengan Tuhan. Begitu gampang bagi Abraham. Di daerah itu tinggal bangun mezbah. Memang Abraham suka membangun mezbah, suka memanggil nama Tuhan. Katanya dia memanggil nama Tuhan. Berapa banyak saudara saya dan saya sebagai anak Tuhan suka memanggil Tuhan, suka memanggil nama Yesus setiap hari. Membangun mezbah. Abraham tidak kehilangan kesempatan langsung berdirikan mezbah di tempat yang sudah Tuhan bersama dengan dia. Kan tidak ada larangan lagi di sana. Abraham sudah menjadi persatuan perjanjian dengan raja di situ. Walaupun dia orang asing, tidak ada bisa yang larang untuk dia mendirikan mezbah. Makanya ayat itu mendirikan mezbah langsung dan memanggil nama Tuhan yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Lama tinggal di situ, kesempatan untuk membangun mezbah, makin menyatakan Tuhan yang hadir dalam hidupnya, makin menyatakan Tuhan yang sudah menyertainya kepada orang di situ, sekitar situ, di seluruh rakyat dari Abimelek. Itu semakin terbuka pintunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu membuat kita mampu membangun hubungan dengan Tuhan semakin erat, semakin dekat, semakin bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, semakin ibadah di daerah berdiri, menaklukkan daerah itu, bisa mendirikan mezbah itu gambaran dari penaklukan daerah. Disertai Tuhan untuk menaklukkan daerah. Bukankah Tuhan bilang, kalau kamu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Artinya kekuatan Tuhan yang sudah menyertai kita akan menjadikan kita mampu menaklukkan daerah, mampu menaklukkan seluruh dunia, mampu menaklukkan keluarga, daerah yang Tuhan beri kepada kita. Abraham langsung mendirikan mezbah. Ini yang luar biasa. Hubungan dia dengan Tuhan juga semakin dinyatakan.
Berdirikan dilihat oleh semua orang di situ. Tidak usah takut. Zaman sekarang kan membangun satu gedung gereja saja kan sulit. Tetapi pada zaman itu Abraham, karena penguasanya sudah dilihat Tuhan bersama Abraham, tidak bisa ngomong apa, tidak bisa komplain. Abraham dengan bebas membangun mezbah, bisa ibadah selalu, terus panggil nama Tuhan di mezbah itu, karena dia masih lama tinggal di daerah itu. Dia terus menyatakan Tuhan yang sudah menyertai dia. Orang sudah melihat Tuhan menyertai dia. Dia semakin menyatakan Tuhan yang menyertai dia dengan membangun mezbah. Karena itu saudara, bangunlah ibadah kita masing-masing. Jangan sampai ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan begitu sulit. Padahal kita sudah diberi penyertaannya. Tuhan menyertai kita, tapi kita tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan itu lewat ibadah. Hal yang utama, bisa jalan dan memulihkan, menaklukkan daerah. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan Tuhan melalui Abraham, beri penyertaan, hanya bersama-sama dengan Abraham. Abraham sudah mampu, membuat Abraham mampu gampang menyaksikan Tuhan, membuat Abraham mampu menyelesaikan setiap persoalan apapun, membuat Abraham mampu membangun mezbah senantiasa berhubungan dengan Tuhan, beribadah yang sungguh-sungguh, menikmati ibadahnya, memanggil nama Tuhan di situ. Saya paling suka dengan kata itu, memanggil nama Tuhan. Berapa banyak orang bilang saya disertai Tuhan, tapi tidak sering memanggil nama Tuhan. Apakah benar Tuhan menyertai kita? Sebenarnya ketika Tuhan menyertai kita, akan semakin membawa kita menikmati ibadah senantiasa, berhubungan menikmati. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dia sudah mulai membangun, dia menanam pohon dan mulai membangun di sana. Pasti ada mezbah sembayangnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengan memilih, memanggil, menanam pohon tamariska dan memanggil nama Tuhan, sebenarnya Abraham mau menunjukkan bahwa membuat dia berhubungan dengan Tuhan semakin gampang. Karena sudah disertai Tuhan, harusnya gampang menikmati Tuhan. Kalau orang disertai Tuhan, tidak sulit menikmati Tuhan. Apa saja dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan cepat, karena sudah disertai. Kecuali belum disertai, wah, masih panggilnya lama. Disertai Tuhan. Jadi saya harap biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi kebenaran yang menolong kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan yang nyata itulah yang harus kita alami. Sudahkah saudara bersama-sama dengan Tuhan yang nyata? Kalau sudah, maka saudara akan kuat. Baru saja tadi siang saya berdoa untuk seorang ibu, dan saya percaya ketika Tuhan menyertai dia, segala kegelapan bisa dipatahkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara yang lain untuk kita bisa lebih gampang menyaksikan Tuhan, gampang menyelesaikan masalah kehidupan, gampang menyelesaikan membangun hubungan dengan Tuhan. Adalah kuncinya, Tuhan harus menyertai saya dan saudara. Dan kalau mau disertai Tuhan, berdoalah, minta, Tuhan hadirlah dalam hidup saya. Ketika saudara berdoa seperti itu, penyertaan Tuhan akan nyata, dan saudara akan dipakai untuk menyatakan Tuhan, menyaksikan Tuhan selalu. Untuk menyelesaikan banyak persoalan, dipakai untuk menyatakan hubungan dengan Tuhan yang semakin kelihatan di dalam ibadah. Mari kita berdoa. Dan kalau saudara mau berdoa sungguh-sungguh, minta Tuhan sertai, Tuhan siap
masuk dan tinggal di dalam hati kita dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap hati yang mau disertai oleh Engkau. Mari Engkau masuk dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup setiap pribadi. Kalau mereka berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, sertailah kami. Masuk dan Engkau sertai. Dan jadikanlah mereka menyaksikan nama-Mu dengan gampang. Menyaksikan kehadiran-Mu dengan gampang. Karena Engkau sudah hadir dalam hidup. Mereka menyelesaikan dalam kehidupannya. Karena penyertaan Tuhan cukup. Masalah sakit juga kalau Tuhan menyertai, bisa dipulihkan, disembuhkan. Masalah kekurangan pun Tuhan juga bisa memberkati. Karena itu hamba berdoa, kalau ada yang tidak disertai Tuhan, kaya tapi tidak disertai Tuhan, pintar tidak disertai Tuhan, punya kedudukan tinggi tidak disertai Tuhan, percuma. Biarlah malam hari ini kalau mereka mau, Tuhan sertai saya dalam kedudukan apapun, maka mereka akan dipakai lebih daripada Abimelek. Seorang raja akhirnya harus membuat perjanjian dengan Abraham yang disertai Tuhan. Hamba berdoa, biarlah kami lebih mementingkan Tuhan menyertai kami daripada apapun yang menyertai kami, daripada harta benda yang menyertai kami. Tetapi disertai Tuhan. Anak-anak kami biarlah Engkau sertai. Istri, suami, keluarga kami disertai oleh Tuhan. Nyatakanlah. Sebab itu yang lebih utama daripada semua. Bapak, Gereja Hidup Baru seluruh jemaat disertai Tuhan. Setiap jiwa yang hamba layani, Ibu Sarah Payanto dan semua, Morris, Ibu Sabati, Nabula juga, Jackson Nara, hamba serahkan di dalam nama Yesus. Biarlah mereka mengalami disertai Tuhan. Istri dan anak-anak hamba, keluarga hamba, seluruh jemaat gereja, seluruh hamba juga. Biarlah disertai Tuhan itu menjadi kebenaran yang kami harus nikmati. Dan menyaksikan Tuhan dengan gampang. Dan menyatakan penyelesaian masalah apapun dengan gampang. Dan tetap membangun hubungan dengan Tuhan lebih gampang. Memanggil nama Tuhan di dalam mezbah. Haleluya. Dan Bapak hamba berdoa buat seluruh bangsa dan negara kami ini, dari tertinggi sampai yang terendah. Bahkan Bali tempat kami tinggal, bahkan NTT, Kupang dan Sumba. Tuhan, berilah kekuatan, belas kasihan-Mu atas seluruh dunia juga. Belas kasihan-Mu. Kalau Injil masih harus jalan, maka biarlah belas kasihan-Mu bisa kami dikuatkan dan melewati pandemik ini dalam kekuatan Kristus. Bahkan Engkau beri kemampuan kepada kami melewati semua ini, bangsa kami. Terima kasih. Campur tangan Tuhanlah. Biarlah bisa ketemukan obat dan vaksin dalam waktu dan rencana Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apapun. Tuhan tahu. Engkaulah yang akan bisa melakukan segalanya bagi kami. Berdoa buat anak kecil dari Om yang akan dilayani besok juga, yang sering diganggu. Tuhan, berilah penyelesaian. Terima kasih Bapa. Terpujilah Allah yang memberkati kami. Biarlah lewat berita Hidup Baru juga ada banyak jiwa yang dinyatakan untuk dipulihkan, diselamatkan. Berkatilah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya kekuatan penyertaan Tuhan akan nyata kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah berita Hidup Baru terus menjadi berkat. Dan kalau saudara merasa terus diberkati lewat berita Hidup Baru ini, silakan bagikan, share kepada banyak teman yang lain. Dan nanti juga bisa lihat di YouTube saya dan bisa share dan bagikan juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sampai jumpa besok malam.